Ibadah jam 9 pagi di Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta J.M. Rehata. Dan ibadah jam 6 sore di Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta Lisa Tetelepa. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Yohanes 15 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Majelis Jemaat menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan ibadah Minggu 8 Februari 2026 di Gereja Peniel pukul 9 WIB akan dilayani baptisan kudus bagi satu orang anak, yakni Syafone Giana Sawakaikone. Pemberitahuan yang pertama untuk rencana penungguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 12 Februari 2026 bagi calon suami istri, Saudara Krisno Lilihata dan Saudari Diana Sihaya. Kedua saudara adalah anggota jemaat Gereja Protestan Maluku, Tugu Klasis Pulau-Pulau Aro. Kedua calon mempelai akan menjalani konseling dan pengembalaan kepada jemaat yang akan menyampaikan keberatan kepada kedua calon mempelai dapat disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. Majelis Jemaat mohon dukungan dan doa jemaat untuk pelaksanaan pembangunan pastori jemaat Gereja Protestan Maluku kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, sehingga dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat menghimbau dan mengajak jemaat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan tidak membuang sampah sembarangan, seperti pada saluran air yang dapat mengakibatkan banjir pada pemukiman kita. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah minggu pertama di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Warta Jemaat GPM kategori TNI AD Peniel Bentas, Minggu 1 Februari 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas bertambah setahun usia kelahiran, usia pernikahan dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan jemaat selalu yang ada dalam pergumulan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah di saat ini, kepada jemaat akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan firman. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nona Lisa Tetelepta dengan menggunakan tata kebaktian minggu pertama. Kedua, pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Ketiga, majelis jemaat menyampaikan bahwa ibadah Minggu 8 Februari 2026 pukul 9.00 WIB di Gereja Peniel akan dilaksanakan baptisan kudus bagi seorang anak, yakni Savon Giana Swakakoni. 4. Pemberitahuan kepada jemaat bahwa pengurus AMGPM daerah Pulau Ambon akan melaksanakan ibadah AMGPM Dapua yang dilaksanakan pada hari Senin 2 Februari 2026 bertempat di gedung Gereja Peniel pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam. Untuk itu sangat diharapkan kehadiran pemuda dalam ibadah dimaksud. 5. Kami akan membacakan pesan-pesan persidangan. Persidangan ke-38 Jemaat GPM kategorial TNI AD Peniel Bentas dalam terang tema Anugerah Allah melengkapi dan meneguhkan gereja menuju satu abad, dan subtema Layanilah umat dengan tekun sesuai kasih Allah. Persidangan ke-38 Jemaat GPM kategorial TNI AD Peniel Bentas menyampaikan pesan-pesan sebagai berikut. 1. Kepada majelis jemaat agar menyadari bahwa seluruh pelayanan gereja hanya dimungkinkan oleh anugerah Allah yang melengkapi dan meneguhkan jemaat, sehingga setiap tugas dan tanggung jawab pelayan dilaksanakan dengan penuh kesetiaan, ketekunan dan ketaatan pada tata gereja dan peraturan gereja Protestan Maluku. 2. Kepada seluruh pelayan khusus agar melayani umat dengan tekun dan rendah hati sesuai kasih Allah, mengedepankan pelayanan yang berorientasi pada pergembalaan, penguatan iman dan kesejahteraan warga jemaat dalam menghadapi tantangan kehidupan bergereja menuju satu abad. 3. Kepada seluruh warga jemaat agar terus hidup dalam persekutuan yang rukun dan bertanggung jawab, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan dalam pelayanan jemaat sebagai warga, sebagai wujud syukur atas anugerah Allah yang terus menyertai dan meneguhkan gerejanya. 4. Kepada pelayan agar mengembangkan program pelayanan yang terencana, kontekstual dan memberdayakan dengan semangat melayani umat secara tekun sesuai kasih Allah, serta tetap berada dalam koordinasi majelis jemaat. 5. Kepada seluruh jemaat dan mitra pelayanan agar terus memelihara kerjasama dan relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan sebagai bagian dari kesaksian gereja yang diteguhkan oleh anugerah Allah di tengah masyarakat. Kiranya pesan-pesan persidangan ini menjadi arah dan penguatan bagi seluruh warga jemaat dalam melanjutkan pelayanan menuju satu abad kehidupan perjalanan gereja Protestan Maluku. 6. Pemberitahuan kepada jemaat bahwa salah satu isi rekomendasi keputusan sidang jemaat ke-38 tahun 2026 adalah partisipasi aktif jemaat untuk pengadaan tegel
dengan harga 1 dos Rp90.000 untuk penyelesaian pembangunan pastori jemaat. Untuk memenuhi kebutuhan itu, maka teknisnya yang diatur pada sektor. Setiap 2 keluarga akan menyumbang 1 dos TL. Mohon dukungan jemaat untuk hal dimaksud. Ketujuh, penerimaan persepuluhan pada ibadah Minggu 25 Januari 2026 sebesar Rp11.310.100 dan jumlah persepuluhan pada bulan Januari 2026 sebesar Rp53.294.100. 7. Panitia pembangunan pastori telah menerima sumbangan sukacita dari 1. Satu keluarga di sektor Anggrek unit 2 uang sebesar Rp1.500.000. 2. Seorang anak di sektor Kenanga unit 1 uang sebesar Rp30 juta. 3. Ibu Erna Noya di sektor Melati uang sebesar Rp5 juta. 4. Satu keluarga di sektor Dahlia berupa 1 red pasir. 5. 14 sak semen dari 7 sektor pelayanan. Atas pemberian dan sumbangan yang telah diberikan untuk menopang pelayanan, kami ucapkan terima kasih. Teriring doa Tuhan Yesus memberkati. 9. Pemberitahuan yang pertama untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Krisno Lilihata dan Saudari Diana Siahaya. Kedua saudara adalah anggota jemaat GPM Tungu, Klasis Pulau-Pulau Aru. 2. Pada tanggal 18 Februari 2026, bagi calon suami istri saudara Immanuel Mirets Pati Peluhu, anggota jemaat GPM kategori Al TNI AD Peniel Bentas, dan saudari Donika Amursila, anggota jemaat GPM Wat Ludan Klasis Masuhi. Para calon mempelai akan menjalani konseling dan pergembalaan. Kepada jemaat yang menyampaikan keberatan dapat disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. Sepuluh, kepada jemaat kami sampaikan pemberitahuan. Yang pertama, dari Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. Jebesi Tanalap, Panitia penerimaan peserta didik baru SMP Kristen Rehoboth Ambon. Kepada warga jemaat bahwa sehubungan dengan pelaksanaan tahun ajaran baru 2026-2027, SMP Kristen Rehoboth Sitanala Learning Center telah membuka sistem penerimaan murid baru gelombang pertama. Oleh karena itu, bagi siswa-siswi yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang sekolah menengah pertama dapat mendaftarkan diri secara online melalui link pendaftaran dan offline di sekolah selama jam kerja, yakni hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7 sampai dengan 14.00 WIB. Kedua, pemberitahuan dari pemerintah Kota Ambon, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyampaikan sehubungan dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit rabies di wilayah Kota Ambon serta menindaklanjuti surat edaran Wali Kota Ambon nomor 10 tahun 2025, maka dengan ini akan diadakan kegiatan vaksinasi rabies gratis. Untuk itu mohon seluruh warga jemaat dapat berpartisipasi dalam program dimaksud. Kegiatan ini dilaksanakan selama bulan Januari sampai dengan Juli 2026. Apabila Bapak Ibu menginginkan vaksinasi rabies gratis ini, maka dapat menghubungi Dr. Hewan Ebenezer Luik, nomor HP 0812 1628 3721. Penyakit rabies ini sangat berbahaya dan mematikan. Oleh karena itu, partisipasi Bapak Ibu dalam program vaksinasi ini sangat penting untuk melindungi kesehatan hewan peliharaan keluarga
dan lingkungan sekitar. Demikian disampaikan. Terima kasih. 11. Nyanyian persiapan nyanyian doa sahabat lama nomor 136 bait 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah minggu pertama. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Jam sembahyang yang kudus bila engkau. Jam sembahyang yang kudus bila engkau teluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman biar pergi segera. Kau rasa sentosa duduk di situlah, bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Yesus turut kehendaknya. Jam sembahyang yang kudus, Tuhan telah berpesan. Jam sembahyang yang kudus, Tuhan telah berpesan. Mana dua atau tiga berhimpun senang, maka aku hadirlah di pertengahannya. Sungguh hati terhibur duduk di situlah, bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Yesus turut kehendaknya. Shalom jemaat, dengan mempedomani tata ibadah minggu pertama, kita melanjutkan ibadah di saat ini. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Tuhan menyertai-Mu juga. Dengarkanlah nats pembimbing yang terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30 yang demikian bunyinya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kita kidungkan dua sahabat lama nomor 11, bait 1 dan 4. Jangan lupa nama Tuhan yang menara, yang teguh. Jangan lupa nama Tuhan yang menara, yang teguh.
Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Kau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah, kami mengaku bahwa alam ciptaanmu semakin rusak dan tercemar oleh ulah manusia. Ampunilah kami yang lalai menjaga dan melestarikan alam ini. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah, bagi kami yang masih mementingkan diri sendiri, kelompok, dan membenci cinta kasih, ampunilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami.
berita pengampunan dosa bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dosamu dihapuskannya, ditanggung oleh Yesus, dan tempat disediakanlah padamu oleh Yesus. Untuk menerima petunjuk hidup baru, jemaat dimohon berdiri. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini di dalam hidup saudara-saudara. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpu dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan membaca Alkitab. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal 15, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17.
Yohanes 15 pada ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-17. Di bawah perikop, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sekian jauh adalah pasal pembacaan kita di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Mengawali khotbah di saat ini, Beta mempersilakan solois Nona Abi Ralahalu untuk memperdengarkan kidung pujiannya. Seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku.
Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan lepaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, sadarkan di altarnya. Sesuatu terjadi, sadarkan di altarnya. Danke untuk kidung pujiannya. Persekutuan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi jua, shalom. Semoga semua kita yang ketika lonceng gereja ini berbunyi, sungguh melangkahkan kaki masuk di rumah Tuhan yang kudus ini untuk saling berbagi salam damai sejahtera itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketika hari ini merupakan hari pertama di bulan kedua tahun baru tahun 2026, dalam hitungannya katakanlah hari ini Bapak Ibu Saudara dan Beta menginjak hari hidup yang ke-32 hari di tahun 2026. Dan semua kita sama mengetahui bahwa ketika orang memasuki bulan Februari, maka sebenarnya orang menantikan apa yang disebut Valentine Day atau hari kasih sayang. Dan karena itu ketika di seluruh mimbar gereja Protestan Maluku hari ini mengkhotbahkan bacaan kita Yohanes 15 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17, maka kita diajak untuk memahami dan merenungkan bulan Februari ini sebagai anugerah Allah. Lewat perikop bacaan ini Bapak Ibu Saudara dan Beta dituntut untuk memahami bahwa anugerah bukanlah hanya sebatas konsep teologis yang abstrak, melainkan anugerah merupakan pemberian nyata dari Allah Sang Pencipta dalam sejarah hidup yang kita jalani di bumi ini. Kita diajak untuk memaknai bahwa sebagai gereja, baik secara personal atau pribadi, keluarga maupun institusi, kita dipanggil untuk mensyukuri anugerah tersebut dengan satu komitmen yang teguh, yaitu dipilih untuk teguh mengasihi. Sekali lagi, kita harus memaknai perjalanan hidup kita di bulan ini dalam satu komitmen yang teguh, dipilih untuk teguh mengasihi, bukan dipilih untuk tidak teguh mengasihi. Mengapa kita harus mengasihi dengan teguh? Maka Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17
memberikan alasan-alasan mendasar untuk kita menapaki hari-hari hidup ini. Cinta kasih Kristus adalah hakikat dari ciri khas gereja Kristus yang memerintahkan kita untuk tinggal di dalam kasih-Nya, karena Ia sendiri telah mengasihi kita sama seperti Bapa mengasihinya. Ini adalah sebuah pola relasi kehidupan yang tidak bisa kita elakkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ini adalah sebuah relasi hidup yang luar biasa, bukan relasi yang asal-asalan. Kita tidak lagi dipandang sebagai hamba, atau di dalam bahasa Yunani dibilang doloi, yang hanya sekedar menjalankan perintah tanpa pengertian. Hamba itu hanya menjalankan perintah, tetapi kita adalah sahabat atau piloi. Seorang hamba berada dalam relasi yang hierarkis dan inferior, namun seorang sahabat berada dalam relasi yang setara, penuh bela rasa, dalam relasi yang saling berkorban, saling memahami, dan saling peduli. Kita diajak untuk memaknai bahwa dalam kehidupan ini Yesus rela berkorban untuk membuktikan persahabatan itu secara sempurna melalui peristiwa salib, di mana Ia memberikan nyawanya bagi kita. Karena itu bagi gereja Protestan Maluku, kasih bukan sekedar wacana, kasih bukan sekedar tutur kata yang manis hanya keluar dari bibir, tetapi kasih itu adalah pemberitaan, kata yang harus terus diberitakan setiap hari dalam kehidupan kita. Kasih harus menjadi ruang dan napas hidup. Sekali lagi, kasih bukan hanya sekedar kata manis penghias bibir, tetapi kasih harus benar-benar menjadi ruang dan napas hidup kita, umat percaya. Kasih harus menjadi pola hidup di tengah tantangan polikrisis dewasa ini yang kita hadapi di awal tahun 2026 ini. Baik krisis ekonomi, sosial maupun beban hidup yang berat. Ada bencana di mana-mana. Ada berbagai peristiwa-peristiwa yang mengerikan terjadi di negeri ini. Tetapi kasih adalah identitas yang membuat kita mampu bertahan dan saling menguatkan. Seberapa berat bebanmu dan bebanku, hidupmu dan hidupku terpanggil untuk terus mewartakan kasih dimanapun kita berada. Untuk memahami perenungan kita, Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Ada sebuah ilustrasi sederhana yang diberikan judul lentera di tepian dermaga. Dalam cerita itu digambarkan di sebuah desa yang kecil di pesisir, hiduplah seorang pria tua bernama Bapak Silas. Bapak Silas ini bukanlah seorang yang kaya, harta yang dimilikinya hanyalah sebuah perahu kecil dan sebuah lentera minyak yang sudah tua. Dia punya gubuk yang sangat sederhana. Tetapi setiap malam ketika badai datang dan ombak memukul pantai dengan keras, Bapak Silas tidak tidur. Ia berdiri di ujung dermaga yang dingin. Dia mengangkat lentera yang usang itu tinggi-tinggi ke arah laut yang gelap gulita. Dan suatu kali seorang pemuda bertanya kepadanya, Bapak Silas, untuk apa Bapak berdiri di sini setiap malam badai? Perahu Bapak sudah aman di darat. Bukankah lebih baik Bapak Silas tidur di rumah yang hangat? Dan Bapak Silas tersenyum lembut dan menjawab, "Anakku, aku tidak berdiri di sini untuk perahuku." Ingat baik-baik dia menjawab, "Anakku, aku tidak berdiri di sini untuk perahuku. Aku berdiri di sini karena aku tahu
ada sahabat-sahabat kita yang masih berada di tengah laut. Mereka tidak bisa melihat jalan pulang karena gelapnya badai. Lentera ini mungkin kecil, tapi bagi mereka ini adalah tanda bahwa ada seseorang yang menanti mereka di rumah dengan selamat. Bapak Silas setiap hari ketika badai berdiri di ujung jembatan dan mengangkat tinggi-tinggi lenteranya tanpa meminta sedikit pun bayaran dari siapapun. Ia rela kedinginan dan membiarkan minyak lenteranya habis hanya supaya orang lain tahu jalan pulang. Ia mengasihi mereka bukan karena telah berbuat baik kepadanya, tetapi karena ia tahu bagaimana rasanya tersesat di tengah kegelapan dunia, di tengah gelapnya badai dan gelombang yang mengamuk, dan betapa berharganya sebuah titik cahaya. Ilustrasi ini mungkin sangat sederhana bagi Bapak Ibu Saudara Deng Beta. Bahkan mungkin ketika ada di antara Bapak Ibu Saudara Deng Beta yang telah mendengarkan ilustrasi ini, mungkin dia berkata, itu hanya sebuah ilustrasi biasa tanpa makna. Tetapi ada makna teologis yang terkandung dalam ilustrasi Bapak Silas itu. Makna teologis yang dia mau tunjukkan di sana bahwa kasih adalah hakikat dan ruang hidup kekristenan. Cerita ini mencerminkan beberapa poin teologis penting dari pengajaran Yesus yang tertuang lewat perikop bacaan kita Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Yang mau ditekankan di sana yang pertama, kasih adalah inisiatif yang mendahului, bukan inisiatif yang menunggu orang meminta tolong baru kita menunjukkan kasih. Tetapi kasih adalah inisiatif yang mendahului, seperti yang dilakukan oleh Bapak Silas. Dia tidak menunggu orang-orang yang ada di tepi laut, di tengah ombak, gelombang dan badai berteriak, "Tolonglah kami." Tetapi dia punya inisiatif terlebih dahulu, berdiri di tepian jembatan dan mengangkat tinggi-tinggi lenteranya itu supaya orang-orang di sana bisa melihat setitik cerca terang dan mereka tahu di situ jalan mereka pulang dan kembali. Allah di dalam Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita sebelum kita berseru meminta pertolongan. Kasih bukanlah tanggapan atas kebaikan orang lain, melainkan kasih harus dimaknai sebagai pancaran dari hakikat Allah yang adalah kasih itu sendiri. Sesama kita adalah sahabat dan bukan orang lain. Yesus tidak memanggil kita hamba yang hanya sekedar patuh tanpa mengerti. Tetapi Yesus menyebut Bapak Ibu Saudara Deng Beta adalah sahabat. Dalam relasi persahabatan itu ada kerelaan, ada kesetaraan, ada ketulusan, ada kepedulian untuk saling berbagi beban. Mengasihi berarti memandang sesama sebagai sahabat yang berharga, bukan objek untuk kepentingan pribadi. Kasih itu rela berkorban seperti sekarang ini. Seperti beban ekonomi atau kegelisahan hidup, kita dipanggil untuk menjadi lentera bagi sesama. Kita dipanggil untuk menjadi kasih yang nyata, bukan sekedar kata-kata, melainkan tindakan konkret, tindakan nyata yang menghasilkan buah, yang memberi kehidupan kepada siapa saja. Kasih itu melampaui sekat pemisah dan melahirkan sukacita. Kasih Kristus bersifat inklusif, artinya kasih Kristus itu terbuka kepada semua orang dan menuntut dirimu dan diriku yang adalah umat pilihan Allah untuk harus tahu berbagi kasih. Kasih yang menembus suku, budaya, dan kelas sosial. Ketika Bapak Ibu Saudara Deng Beta mampu mengasihi dengan tulus tanpa membeda-bedakan,
di sanalah akan muncul sukacita sejati yang memenuhi hati kita dan hati sesama kita. Terkadang di dalam hidup ini, katong sangat merasa susah untuk mengaktakan kasih. Seorang suami mengasihi istri dengan sepenuh hati pun di zaman sekarang susah. Ataupun sebaliknya, seorang istri mengasihi suami dengan sepenuh hati. Karena gambaran kehidupan di zaman sekarang, dalam kasus-kasus yang terjadi, dalam pengadilan, dalam hukum pidana ataupun perdata, rumah tangga Kristiani terancam ada dalam perceraian yang sangat dahsyat dan luar biasa. Tindakan-tindakan kekerasan terjadi dalam rumah tangga Kristiani, sehingga muncullah para pelakor dengan berbagai model, cara dan polanya. Dan ketika itu terjadi, pernahkah Bapak Ibu Saudara dan Beta merenungkan, apakah di dalam hidupmu dan hidupmu kita saling berbagi kasih? Kalau di dalam hidup keluarga, di dalam kehidupan suami dan istri, orang tua dan anak-anak, papa mantu, mama mantu, dan anak mantu, ipar konyadu, seng mampu mengaktakan kasih, apalagi ketong mau tunjukkan kasih bagi orang lain. Di tengah-tengah tuntutan kehidupan, perekonomian yang semakin hari, semakin kompleks, kebutuhan hidup yang mendesak, dengan adanya efisiensi anggaran dan sebagainya, orang lalu mulai banyak mengeraskan hati untuk berbagi kasih dan peduli kepada orang lain. Seolah-olah kita menutup pintu hati, pintu mata hati, mata batin dari derita dan kesusahan orang lain. Ketong ketika orang yang sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara dan Beta akan sangat bisa ketika kita dekat dengan Yesus yang selalu mengasihi kita, maka tentunya kita akan bisa membedakan manakah orang yang datang meminta pertolongan kita sungguh-sungguh karena kepentingan, karena kehidupan mereka sungguh berat, ataukah orang yang pura-pura. Kalau Bapak Ibu dan Beta tulus dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, kita bisa membedakan itu. Terkadang ada banyak orang yang datang dalam derai air mata, hanya meminta 1.000, 2.000, 10.000 dari Bapak Ibu Saudara dan Beta, karena mungkin di rumah betul-betul seng ada satu butir beras lai for dong memakan. Dong berusaha kiri kanan, tapi tuntutan kehidupan ini teramat berat. Lalu dong datang di ketumpu rumah, ketong memperlakukan dong seperti manusia yang tidak punya harga. Ketong usir dong, ketong bilang, ketong sempung kepeng. Tapi kalau ketong memenuhi yang bilang sempung kepeng ini, tapi prioritas dandanan, rokok, lipstik, parfum nomor 1. Sepatu hak tinggi dan segala rupa dan model nomor 1. Tapi kalau hanya berbagi 10.000, adalah kasih. Kalau sukasi labe, paksa labe, dan persungutan. Ingatan Tuhan Yesus bilang, seberat apapun berat hidupmu yang diberikan tanggung jawab kepadamu, hiduplah dalam kasih tanpa pandang apa-apa. Alkitab ini dari ayat 9 sampai 17 bilang, hidup kasih itu seperti apa? Ini merupakan perintah hidupmu dan hidupku sebagai umat percaya. Perintah supaya hidup saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara dan Beta harus bisa memahami. Di tengah-tengah susah dan sengsara, ketong ada sampai hari ini. Karena Allahmu dan Allahku di dalam Kristus selalu setia mengasihi dengan tidak memperhitungkan segala salah dan dosa. Kalau di dalam hidup ini beban hidup terasa berat, renungkanlah ungkapan syair lagu yang dinyanyikan oleh Nonah Abi tadi. Bertanyalah kepada Yesus apa yang harus ketong perbuat. Dan dia bilang apa? Mari datanglah kepadaku.
Karena Dia akan selalu memenuhi apa yang Bapak Ibu, Saudara dan Beta pinta. Dia pikul segala bebanmu dan bebanku. Tidak pernah antua seng dengar Bapak Ibu dan Beta pung keluh kesah, apalagi ratap tangis dan air mata. Tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah dirimu dan diriku di sepanjang hari-hari hidup ini selalu memanggil dan memanggil namanya ataukah tidak? Ataukah hanya ketika hidupmu dan hidupku ada di tengah beban berat baru ketemu panggil Tuhan Yesus tolong. Tapi selama kita ada dalam kemewahan, ada dalam harta dunia, ada di dalam berbagai kecukupan kelebihan, kesenangan-kesenangan, katong lupa antua dan taruh antua di nomor yang paling belakang. Nanti kalau susah panggil antua, lalu kalau merasa jawabanmu, doa pinta dan pergumulanmu belum terjawab, lalu mulai bersungut lai. Padahal bukankah Alkitab berkata, waktunya bukan waktumu dan waktuku. Dia tahu kapan dan yang tepat pada waktunya Dia menolong dirimu dan diriku. Karena pertolongannya tepat pada waktunya. Tekunlah berbagi kasih, hiduplah berbagi kasih, supaya engkau pun akan dipenuhi oleh kasih Kristus yang membawa sukacita, damai, dan sejahtera. Amin. Kita ada dalam saat teduh. Jemaat kekasih Kristus, mari bersama kita kidungkan dua sahabat lama. Nomor 133 bait yang pertama, Nikmat Maha Tuhanku aku puji berseru. Bersama-sama dengan semua orang percaya, dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sambil berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Kita tiba dalam pemberian persembahan syukur jemaat. Tuhan telah mengaruniakan hidup dan berbagai berkat bagi kita semua. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan demi kemuliaan-Nya. Melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan, muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberian-Nya. 2 Sabat Lama 107 mengiringi persembahan. Sekarang pun
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan lingkungan, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan ada di dalam doa syafaat. Tapi sebelumnya, perkenankanlah beta sebagai anak tertua dari Pendeta Tos Tetelepta saat ini ketika diberikan kesempatan untuk menggantikan Papa memimpin ibadah di saat ini, kami atas nama keluarga besar Tetelepta Weno menyampaikan terima kasih banyak untuk seluruh topangan doa baik yang dilakukan oleh para pelayan maupun umat yang dengan sukacita dan tulus hati menopang pergumulan kami, keluarga besar Tetelepta Weno, sejak Papa dilarikan ke UGD Rumah Sakit Tentara pada tanggal 22 Januari, dan dengan pertolongan Tuhan atas dukungan topangan doa seluruh pelayan dan umat di jemaat ini, Papa boleh pulang dan tadi pagi sudah boleh masuk gereja ini. Ketong keluarga besar Tetelepta Weno sing mampu membalas kebaikan hati dan ketulusan pelayanan para pelayan pun jemaat Tuhan. Ketong hanya bisa bilang terima kasih banyak, dan Tuhan Yesus yang akan membalas semua ketulusan dan kepedulian Bapak Ibu Saudara-saudari kepada Papa terkasih. Kita akan bersatu dalam syafaat, dan syafaat ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tritunggal Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada ungkapan syukur, puji, dan hormat yang kami naikkan ke hadapan kekudusan hadirat-Mu. Karena di hari Dominggu, hari Tuhan, Engkau mengingatkan semua kami selaku persekutuan jemaat Tuhan di jemaat kategorial TNI AD Pniel Benteng Atas. Ketika lonceng gereja berbunyi di hari Dominggu, baik di gereja pertama dan seterusnya sampai saat ini, kami sadar sungguh bahwa hari ini hari di mana kami ada dalam persekutuan umat Tuhan yang beribadah di rumah gereja yang kudus ini. Terpujilah nama-Mu karena kesempatan indah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, dengan tidak memperhitungkan salah dan dosa, Engkau melayakkan kami di hari ini seusbur lamanya. Kami ada dalam sukacita beribadah kepadamu. Kami berdoa bagi jemaat ini dalam pergumulan-pergumulan mereka, kepada para lansia maupun orang sakit yang berada di rumah dan rumah sakit. Oma Doli Talapesi, Oma Gi Salakuri, Oma Yul Talane, Bapak Max Watwan Lucy, Bung Rian Resubun, Bapak Yan Talapesi, Nona Altin Sahetapi yang sementara menjalani pemulihan di rumah. Begitu pula dengan hamba-Mu, Pendeta Tos Tetelepta. Tuhan Yesus, dalam kelemahan tubuh mereka, di usia mereka yang sudah lanjut atau lansia, dan di tengah-tengah kemudaan mereka, dalam kesakitan mereka, terima kasih atas tumpang tangan pemulihan yang menjamah, memulihkan, dan menyembuhkan. Tuhan Yesus, biarlah mereka tetap merasakan sukacita, meskipun ketika di antara mereka ada yang tidak bisa melangkahkan kaki
di rumah Tuhan, tetapi lewat pelayanan-pelayanan ibadah di rumah, sukacita, damai, dan sejahtera pun mereka miliki. Yang sementara ada di rumah sakit, Bung Vincent Laukon, di Rumah Sakit Bakti Rahayu Ibu Ota Nahumuri, di Rumah Sakit Siloam Nona Kesia Lesbata di RST, Ibu Diaken Sus Yohanes, di Rumah Sakit Bakti Rahayu Ibu Feni Kainama, di Rumah Sakit GPM. Bahkan mungkin di antara mereka yang lupa kami sebutkan namanya, Tuhan datang, jamah, pulihkan dan sembuhkan. Supaya di kali-kali yang akan datang, mereka bisa ada bersama dengan kami dalam persekutuan umat Tuhan yang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami berdoa menyerahkan semua pemimpin dari pusat sampai di negeri ini. Bahkan para pemimpin yang ada, yang Kau berikan sebagai barisan perangkat pelayan, para pendeta, majelis jemaat, pengurus di wadah-wadah pelayanan, sektor maupun unit. Bapa, berkati mereka dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya mereka sadar sungguh tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan, dan mereka melakukannya dengan penuh kasih tanpa persungutan. Dan begitu pula sebaliknya, kami selaku umat-Mu menerima mereka dengan seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan sukacita, supaya pelayanan itu menjadi berkat bagi semua kami. Kami berdoa menyerahkan para janda, duda, anak yatim piatu, para penyandang disabilitas, semua mereka yang ada dalam kelemahan dan ketidakberdayaan. Bapa, jangan biarkan mereka sendiri. Pegang tangan mereka, berikan kekuatan, berikan pengharapan, hapus air mata, gantikan semua ratap tangis dengan senyum dan tawa kebahagiaan. Berikan hikmat dan Roh Kudus-Mu, bahwa seberat apapun beban yang kami pikul, ketika kami membawanya lewat doa dan pergumulan kepadamu, maka beban itu akan menjadi ringan dan terselesaikan. Ajarilah kami untuk selalu mengingat Engkau dan menempatkan Engkau yang paling utama, supaya kami tidak tersesat. Bapa, sertai anak-anak kekasih kami yang ada dengan pendidikan mereka dimanapun mereka berada, yang tinggal bersama kami orang tua, ataupun yang ada di rantau, yang harus karena cita dan masa depan terpisah dengan kami orang tua dan keluarga. Ingatkanlah mereka, jarak yang jauh bukanlah penghalang, karena di dalam doa dan pergumulan kami didekatkan, ada mereka disebutkan, dan karena itu kami menitipkan semua mereka yang ada di rantau, anak-anak kami yang ketika ada dalam sukacita Natal dan tahun baru dalam liburan, mereka telah kembali ke tempat tinggal mereka. Bapa sertai, Bapa tuntun mereka. Ketika perjalanan dan langkah kaki mereka menyimpang, tegurlah mereka dengan kasih-Mu, supaya pada waktunya ada keberhasilan yang mereka raih dan Engkau dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa menyerahkan umat Tuhan dalam syukur hari ulang tahun kelahiran mereka, maupun hari ulang tahun pernikahan mereka, atau juga sukacita dan kebahagiaan pada hal-hal lain yang mereka rasakan. Kebahagiaan dalam keberhasilan usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, kami bawa seantero ke dalam kekudusan hadirat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya Bapa, dalam sukacita ibadah di saat ini, kami menyerahkan akan panitia pembangunan pastori, pekerjaan pembangunan pastori jemaat yang sementara berlangsung. Mampukanlah mereka panitia pembangunan pastori itu, supaya mereka bisa mengolah dan mengupayakan segala hal, fisik, materi, dana untuk penyelesaian pembangunan pastori ini. Berikanlah sukacita kepada umat, supaya mereka pun bisa membantu dan menopang dengan tidak bersungut-sungut. Ketika doa bagi pergumulan pembangunan pastori jemaat ini, hamba pun menitipkan
penyelesaian pembangunan gereja di jemaat hamba-Mu dan pembangunan pastori jemaat. Tuhan Yesus, bantu kami yang jauh dari pusat-pusat pemerintahan, pusat kabupaten, yang harus belasan jam kami tiba di tempat atau jemaat tempat kami diutus dan melayani. Tapi yakinkanlah kami, Engkau sang pemilik pekerjaan ini tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri. Bagi mereka yang ada di dalam jemaat ini maupun di jemaat hamba-Mu dan di jemaat-jemaat lain yang sementara melakukan pekerjaan-pekerjaan fisik di tengah-tengah pekerjaan-pekerjaan pembinaan spiritual umat Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi semua mereka yang karena ada berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan, bahkan di tengah-tengah keterbatasan dan kekurangan mereka, dengan sukacita mereka memberikan sumbangan-sumbangan untuk menopang pelayanan-pelayanan ini di seluruh sektor pelayanan jemaat-Mu. Bapa Allah di dalam Kristus, siapakah kami? Kami hanyalah debu yang penuh salah dan dosa. Kami hanya menyerahkan seluruh pergumulan hidup ini kepadamu ya Bapa. Seluruh panitia persidangan ke-39 jemaat ini, kami berdoa kepada mereka. Atau panitia-panitia lain yang tidak sempat kami sebutkan. Allah Bapa di dalam Kristus, pegang tangan mereka semua supaya tugas dan tanggung jawab kepanitiaan itu dapat dilakukan dengan segala baik. Sebagai gereja yang kudus dan am, kami pun menitipkan doa dan pergumulan atas negeri, bangsa, dan negara ini di tengah-tengah berbagai persoalan kehidupan yang terjadi. Tuhan, di seantero negeri ini ada kami umat-Mu yang tinggal di sana. Ada berbagai persoalan yang kami temui. Ada berbagai perlakuan diskriminasi yang kami rasakan. Tetapi kuatkanlah iman kami supaya kami tidak akan pernah tergiur karena pangkat jabatan, kedudukan, harta, dan kekayaan, perempuan cantik dan lelaki tampan, lalu kami mengingkari kekristenan kami. Tapi di tengah-tengah berbagai tantangan kehidupan, kami teguh berakar di dalam Kristus dan kami berjalan bersama Engkau. Kami tidak akan pernah takut untuk menapaki hari-hari hidup ini dimanapun kami berada. Jadikanlah kami terang yang mampu menghadirkan kasih dimanapun Engkau menempatkan kami ada. Bapa, kepada semua mereka yang ada dalam sukacita menopang peribadatan di saat ini, Bapa memberkati mereka, kami pendeta, majelis jemaat, para pelayan, singers, ketua agama, kolektaan, solois, operator, semua kami yang hari ini meluangkan diri kami ada dalam sukacita sepanjang hari Minggu ini sampai di ibadah kami di malam ini. Bapa memberkati semua mereka. Ya Bapa, inilah doa dan pinta kami kepadamu. Ampunilah kami jikalau di dalam menuturkan syafaat ini ada yang salah dan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi kenankan kami meminta apa yang kami persembahkan lewat pemberian persembahan syukur, natsar, pergumulan, bahkan persepuluhan kami. Ampunilah jika yang kami berikan adalah sisa. Tetapi terimalah ini sebagai persembahan yang bisa menopang seluruh tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat ini. Sebentar lagi ketika ibadah ini selesai, kami akan pulang menuju tempat tinggal, tempat pergumulan kami. Sebagaimana Engkau menghentarkan kami ada di dalam rumah-Mu yang kudus tanpa kurang suatu apapun, pertibahkanlah kami di rumah tempat pergumulan kami dengan segala baik. Anak-anak kekasih yang mengikuti seleksi di tentara, polisi, atau apapun, kami taruh mereka semua. Ini kami Bapa, kami akhiri doa ini dengan mengucapkan bersama doa Bapa kami sambil berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Jemaat di
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, diundang berdiri. Dan bersama kita kidungkan nyanyian pengutusan ini, dua sahabat lama, nomor 138 bait pertama dan kelima. Iringlah Tuhan dalam terang keluar dari gelap. Tuhan dalam terang keluar dari gelap, dan ingatlah pewajibmu dan turutlah tetap berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Iringan Tuhan dalam terang dan tolong yang lemah, jangan burung berkabut dan tiru contohnya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Jemaat, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Untuk itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Jemaat kekasih, ibadah telah selesai. Jemaat disilakan duduk. Kita ada dalam doa syukur bahwa penyertaan Tuhan sehingga ibadah ini telah selesai. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, selamat pulang dan kembalilah ke rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya Yesus, terang dan kuatku, berikanlah, berikanlah apimu, masuk dalam hatiku. Berikanlah, berikanlah apimu, bersihkan dan kuamasi, supaya hati yang keji menjadi suci dan jernih. Berikanlah, berikanlah apimu. Jika hilang harapku, mintalah, mintalah apinya yang menggerakkan hatimu. Itulah, itulah apinya. Saudara, biar bangunlah, sebagaimana darahnya menyucikan begitu
Mari Bapak Ibu anak-anak kita